Sekarang ini aku pengen ngebahas tentang mencuri Raden Saleh. Gova, Tuk, Piko, Ucup, ada Vela, ada juga Sarah yang terpaksa harus mencuri lagi lukisan Raden Saleh yang menjadi proyek tadinya. Menjadi proyek pemalsuan lukisan yang inisiasi oleh mantan presiden yang mempunyai rencana jahat, Pak Primadi. Dan Piko ini adalah seorang peniru lukisan yang bertugas untuk memasukkan lukisan tadinya. Kalau misalnya berhasil dan lukisan itu dibayar mahal gitu ya, dia akan mendapat persenan yang lumayan besar. Nah, dari sinilah awal mula dari masalahnya terbongkar, masalahnya terbuat gitu ya. Artinya ketika Piko yang diperankan oleh Iqbal itu harus memasukkan lukisan di Ponorogo yang dari pelukis Raden Saleh yang ditugaskan oleh Pak Primadi malah bersikap licik dengan menyuruh mereka mencuri lukisan asli dari Raden Saleh tersebut atau di Ponorogo tersebut di pameran negara. Diceritakan di sini adalah Pak Primadi adalah mantan presiden yang dipecat karena anaknya tersangkut kasus hukum. Pak Primadi masih ingin menjebak mereka dengan cara menyuruh mereka untuk mencuri lukisan Raden Saleh yang asli bernama Diponegoro itu. Tapi ternyata mereka ketahuan sebelum semua rencana itu rampung. Si Vela yang merupakan the negotiator ini sudah menyusun banyak cara bersama dengan teman-temannya, dibantu dengan Ucup dan juga teman-temannya. Dia menyusun cara bagaimana pencurian Raden Saleh yang asli itu bisa berhasil. Ternyata Pak Primadi sudah menyiapkan sebuah siasat bahwa Vela dan teman-temannya itu tertangkap. Lebih daripada Piko dan teman-temannya itu tertangkap karena ternyata Pak Primadi sudah bekerja sama dengan polisi untuk berpura-pura ada pencurian lukisan Raden Saleh yang mungkin memang dia buat sendiri gitu ya. Dan dengan begitu dia bisa mendapatkan lukisan Raden Saleh yang asli. Piko yang merupakan seorang pemalsu lukisan itu menyadari bahwa yang sekarang ada di istana adalah lukisan buatannya, bukan lukisan Raden Saleh. Dan yang dipamerkan di pameran negara itu adalah lukisan pemalsuan dari lukisan Raden Saleh di Ponorogo itu. Dengan iming-iming 2 miliar gitu ya. Sebenarnya itu lukisan akan digunakan Piko untuk membebaskan ayahnya untuk dari penjara untuk akibat dia mencuri juga bank negara pada saat itu. Si Piko berusaha keras dengan mati-matian bagaimana caranya Pak Primadi atau dia dan timnya itu mempunyai kesempatan untuk mencuri lukisan Raden Saleh asli dan tidak tertipu oleh siasatnya Pak Primadi lagi setelah Pak Primadi memecah belah mereka dengan
penjarakan Tuk secara tidak langsung, dan akhirnya ketika dia dapat dan ternyata mereka menyadari bahwa itu jebakan kan. Jadi ini adalah siasat bagaimana si lukisan Raden Saleh asli dapat ditukar dengan lukisan Raden Saleh yang mereka dapatkan di atau buatan Pico gitu ya, di pameran bersejarah tersebut, pameran lukisan negara tersebut. Polisi sudah mengantongi akan adanya pencurian Raden Saleh sebenarnya. Kasus ini sudah digantongi polisi, tapi Pak Primadi yang merupakan presiden, mantan presiden korup pada saat itu, ceritanya di sini bersiasat bahwa dia mengirim satu staf di istana yang diperankan oleh Artika Asyaholan untuk mengecoh polisi bahwa dia adalah utusan dari istana dan menyuruh dia untuk membawa lukisan Raden Saleh yang asli di awal. Sebenarnya di awal pun udah seru ya. Aku langsung komentar aja ya di film ini ya. Dari awal pun udah seru. Kalau aku bilang ini film kelas dunia karena jarang banget ada film hate di Indonesia yang dari segi cerita serapih ini. Maksudnya mungkin aku nggak akan nyebut plot twistnya karena tidak akan seru, bahwa aku akan membongkar semuanya di sini karena cinematography yang aku dapat itu bisa menjadi acuan kalian bahwa film ini sangat bagus, bahwa film ini harus ditonton langsung gitu ya. Di film ini setiap karakter itu memegang peranan penting, kayak misalnya Vela tadi dan negotiator, ada Tuk the driver, dan Gofar the handyman. Pencurian ini tidak akan pernah berhasil ketika mereka itu tidak bekerja sama dengan baik gitu. Maksudnya walaupun ini pencurian yang tidak disengaja karena mereka ditipu ya kan, dan ini malah menjadi fokus utama bagi film ini dalam mengecoh bisa dibilang mengecoh penonton, bahwa kita pikir bahwa si pencurian ini sudah dimulai saat awal, pada saat dia dikejar-kejar sama polisi, tapi pencurian ini baru mulai tentunya karena setelah setelah salah satu dari mereka tertangkap polisi. Nah itulah kecohan-kecohan yang berkelas menurut aku. Mencuri Raden Saleh ini juga menyajikan kita seperti Money Heist gitu ya, Money Heist atau strategi-strategi yang dibuat dengan sangat baiknya gitu. Walaupun ada beberapa plot hole yang bisa dibilang aku temukan di film ini, tapi itu tidak akan mengurangi rasa serunya menonton bagaimana si aksi para perampok ini menyelamatkan bisa dibilang lukisan Raden Saleh Diponegoro yang asli gitu ya. Ketika kita ngomongin soal film ini bagus banget sih menurut aku. Film ini digarap dengan proses yang sangat lama gitu oleh Vic Cinema. Menurut aku film ini justru menyajikan film kelas dunia, bagaimana tidak hanya pencurian ala Indonesia saja, tapi ini memang pencurian yang sudah di-set secara rinci, bagaimana habis ini, bagaimana kecerdikan karakter yang ada di Mencuri Raden Saleh ini patut diajukan jempol gitu.
setiap karakter pun memegang peranan penting gitu. Maksudnya setiap karakter tuh punya porsinya masing-masing yang tidak too much, yang masih bisa dinikmati sebagai hal yang sesuai dengan porsinya. Artinya gini, setiap karakter itu punya andil dari masing-masing dari setiap kasus gitu ya, baik kasus pertama, kasus kedua, dan setiap karakter pun dibangun dengan alasan-alasan kenapa dia melakukan ini, dengan alasan-alasan tertentu yang masuk akal, yang maksudnya bisa dipertanggungjawabkan alasannya kenapa dia mau mengambil resiko proyek besar ini gitu, tapi tidak mengurangi rasa entertainmentnya sama sekali gitu ya. Jadi menurut aku ini sangat cocok untuk ditonton. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tonton video ini, tonton filmnya juga. Jadi jangan lupa untuk selalu tungguin video-video terbaru dari kami. Bye guys.